Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Afra Ahdi SPD. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Sekaligus saya menjadi mahasiswi PPG Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404110969. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja tentang materi bab munafik di kelas 12 SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran PAI ya hari ini? Iya. Ya udah siap belajar? Siap. Ayo. Sebelum mulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu, kemudian dilanjut murojaah. Ayo, ketua kelas, pimpin baca doa. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya untuk mempelajari mata pelajaran PAI. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, mari kita sama-sama murojaah terlebih dahulu. Dibuka handphonenya atau yang bawa juz amas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyarah laka sadrak. Sadaqallahul azim. Allah ya, doa dan murojaah sudah kita lewati. Semoga untuk pembelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, kemarin minggu lalu ya kita sudah membahas materi tentang syu'abul iman ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang munafik. Di sini ada kata-kata munafik tak akan pernah maju. Kalian pasti tidak asing kan dengan kata munafik? Ya, munafik ini sering kita dengar. Nah, tapi di sini ada kata-kata tak akan pernah maju. Nah, contoh tak akan pernah maju apa aja? Contohnya coba. Malas, terus tidak berkembang. Ya, jadi di sini kenapa tidak akan pernah maju? Karena orang munafik itu nanti akan kita bahas. Coba slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Nah, yang pertama adalah memahami pengertian dan ciri-ciri orang munafik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah dampak negatif dari perilaku munafik. Dan yang terakhir, upayanya nih apa? Agar kita terhindar dari perilaku munafik. Ya, lanjut. Nah, apa itu munafik? Coba, ya kamu, apa itu munafik? Munafik sifat orang yang pura-pura beriman, hanya baik berbentuk datang baik buat. Ya, kasih aplaus untuk temannya. Ya, terima kasih. Terus untuk satu orang lagi, ada? Ya, boleh langsung maju. Diri. Munafik yaitu perilaku munafik dalam Islam merupakan salah satu perbuatan tercela yang dapat mencelakai orang lain dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Saya kasih aplaus dulu. Ya, alhamdulillah dari dua aja ya. Dari dua pengertian teman-teman yang sudah teman-teman ketahui tentang munafik itu alhamdulillah sudah betul. Ya, jadi munafik itu berarti kalian sudah bisa mendefinisikan sendiri ya. Sebelum Ibu menjelaskan, berarti ilmu kalian sudah ada gitu ya tentang materi kita hari ini yaitu tentang munafik. Coba slide selanjutnya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu, tonton dulu video tentang ciri-ciri orang munafik ya seperti apa.
Silakan kalian simak dengan seksama. Nanti Ibu akan menunjuk siapa yang akan memberikan kesimpulan atau yang siap. Ya, Bu, saya tahu nih kesimpulannya apa dari video tersebut. Silakan disimak. Janganlah berbohong dan merugikan orang lain, karena kau akan kehilangan kepercayaan. Ya, itu tadi sedikit cuplikan video ya tentang seorang anak. Tadi dia dari ungkapannya ya, ada yang tidak sesuai. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, boleh, Fai. Jadi Kesimpulannya apa? jangan kalian berbohong atau merugikan orang lain. Kehilangan kepercayaan orang lain. Ya, kasih aplaus untuk Fai. Ya. Jadi kesimpulannya tadi sudah disampaikan Fai sudah betul, yaitu adalah kita ketika berbicara itu harus sesuai dengan kenyataan. Tadi si anak berbohong sampai berapa kali? Dua kali. Nah, ketika yang ketiganya benar-benar terjadi, maka orang tidak akan percaya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, coba dibuka HP-nya, coba silakan dicari ini ayat Al-Quran ada di dalam surat apa. Surat apa dan ayat berapa? Coba dicek. Ayo, ada yang udah ketemu? Ya, coba. Quran surat apa? Surat An-Nisa ayat 142. Ya, betul. Kasih aplaus untuk teman ya. Nah, surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 142 ini menceritakan, Allah itu menceritakan intinya ya, menceritakan tentang perilaku orang yang munafik. Dia kenapa disebutkan munafik? Karena dia berpura-pura sesuai dengan sesuai dengan ayat yang dijelaskan. Dia adalah orang munafik yang berpura-pura. Ketika dia sholat, dia melaksanakan karena ada manusia, ingin dilihat. Seperti itu. Nah, ketika dia berbuat kebaikan, dia juga karena manusia, bukan semata-mata karena Allah. Terus lanjut. Nah, ini artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan. Kenapa Allah diamkan? Karena Allah ingin tahu nih sejauh mana orang itu akan sadar atas perilakunya. Nah, apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Dan maksudnya adalah riya di hadapan manusia. Jadi, jangan sampai kita seperti orang yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 140. Ya, silakan slide selanjutnya. Nah, lanjut kita ke pengertian munafik. Tadi sudah ada temennya yang sudah menjelaskan pengertian munafik. Nah, munafik secara bahasa di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu nifak, yang artinya apa artinya di sini? Menyembunyikan sesuatu atau berpura-pura. Kenapa menyembunyikan sesuatu? Karena ketika dia berbicara contohnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi sangat jauh berbeda. Nah, di sini yang kedua ada istilah dalam Islam. Nah, atau syar'inya. Munafik adalah orang yang menampakkan ya keimanannya tapi tidak menyembunyikan kekafiran di sini. Nah, di sini dalam konteks umumnya ya kalian bisa baca sendiri. Jadi untuk secara intinya munafik itu seseorang yang ketika dia melakukan sesuatunya itu tidak sesuai dengan kenyataan, entah itu perbuatannya, ucapannya itu selalu terbalik dengan kenyataannya. Lanjut. Nah, ciri-ciri orang munafik. Coba sebelum Ibu menanyakan ya kepada kalian siapa yang tahu ciri-cirinya, Ibu kasih games. Nanti yang gamesnya kalah atau yang kurang tepat, dia harus menjawab ciri-ciri dari orang munafik. Gamesnya gimana? Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tidak ada tepuk. Oh, ingat ya, ada kata tepuk baru tepuk. Paham? Ya, coba.
satu. Ah, belum pemirsa, coba. Konsentrasi. Ini namanya tepuk konsentrasi. Coba. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Ada? Coba Fikri. Tadi Fikri salah. Coba Fikri jelaskan ciri orang munafik. Apabila berbicara berdusta, Ya. apabila ia berjanji Mm-mm. tidak menepati, Ya. dan apabila ia diberikan amanah dia berkhianat. Ya, kasih aplaus untuk Fikri. Ya, tadi temannya sudah menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Coba kita cek betul atau tidak. Nah, di sini sesuai hadis, orang munafik adalah yang pertama, iza hadasa kadzaba. Apa artinya? Apabila dia berbicara, dia berdusta. Maksudnya apa? Ketika dia berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Kayak tadi, Pak tolong kerbau saya dimakan oleh singa. Padahal ada kucing, bukannya singa. Berarti di situ dia telah berdusta atau berbohong. Lanjut, wa iza wa'ada ahlafa. Apa artinya? Dan apabila dia berjanji, dia ingkar. Nah, misalnya contohnya apa? Kayak misalnya kalian, ya nanti janji mau kerja kelompok jam 1, ternyata datangnya jam 3. Nah, itu berarti dia ingkar, sudah membuat janji tapi dia mengingkari. Terus yang ketiga ada waiza apa itu? Waiza tumina hona. Apa artinya? Apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Jadi misalnya nih kalian, si A ke ruang guru, Nana tolong nak beliin ibu di kantin bala-bala. Ah ini aja bu, si B aja bu, saya lagi buru-buru bu. Nah berarti di situ ketika diberikan amanah dia tidak sesuai dengan amanahnya, tidak bisa dipercaya. Seperti itu ya. Dari ciri-ciri sudah paham? Ya, sekarang next lanjut. Nah, dampak negatif. Sebelum ke dampaknya, coba kita lakukan sedikit pergerakan di badan kita biar lebih semangat lagi belajarnya, biar kembali lagi semangat belajarnya. Coba diangkat tangannya ke kiri, ke atas, ke depan. Coba sekarang ngadep ke kanan. Coba ke kanan temennya. Silakan pundak temennya dipijit-pijit. Semangat lagi. Nah, kalau udah semangat, kita kembali lagi ke topik kita, yaitu dampak negatif orang yang munafik. Nah, dampak negatifnya apa? Yang pertama terjadi pada diri kita sendiri. Nah, orang yang munafik karena dia selalu berkatanya tidak sesuai, janjinya selalu ingkar, maka bagi diri sendiri apa? Yang pertama merusak kepercayaan diri sendiri. Nanti misalnya contohnya, jangan janjian lagi sama si B, dia mah kalau janjian ngaret. Nah, ada kata-kata ngaret berarti di situ merusak kepercayaan. Terus yang kedua, beban psikologis, ya. Jadi kenapa jadi beban? Karena dia merasa diasingkan. Karena orang sudah mulai kecewa dengan perilakunya sendiri. Terus yang ketiga, kehilangan keimanan. Ya, jadi tanpa kita sadari, ketika kita memiliki ciri-ciri seperti orang munafik, maka keimanan kita akan menurun. Tuh ya. Terus yang kedua ada dampak bagi masyarakat. Yang pertama apa? Ya, merusak kepercayaan. Sama seperti yang tadi, anak kecil tadi. Bapak dikerjain ya. Nah, jadinya bapak-bapaknya tidak percaya lagi. Nah, terus yang kedua memicu konflik sosial ya. Khawatir dari perilaku munafik ini dapat menimbulkan fitnah. Nah, dari fitnah dapat menimbulkan konflik sosial. Dan yang terakhir menyebabkan fitnah. Nah, tadi fitnah itu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Terus lanjut. Nah, ini terakhir. Upaya untuk menghindari diri dari sifat munafik. Yang pertama apa? Menjaga keikhlasan hati. Jadi kita menjaga hati kita biar selalu ikhlas. Jangan sampai saya mau sholat
karena ada Bu Nabila, ada guru PAI. Nah, berarti di situ sholatnya karena manusia, bukan karena hatinya. Terus yang kedua, konsisten antara ucapan dan tindakan. Jangan sampai kayak tadi, ngaret. Ya, ngomongnya jam 1, malah jam 3. Nah, berarti tidak sesuai antara ucapan sama tindakan. Yang ketiga, melakukan introspeksi diri sendiri. Nah, ini yang paling harus kita jaga. Salah satunya ketika misalnya hari ini terlewati, berarti kita harus introspeksi nih. Oh, hari ini ternyata saya pernah munafik sama orang. Salah satunya apa? Ketika saya ngomong, saya pernah bohong, ya. Atau ketika janji, saya ingkar. Nah, di situ kita harus introspeksi setiap harinya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, bergaul dengan orang yang baik, ya. Itu yang paling penting poinnya. Kita harus bergaul karena barang siapa yang dia dekat dengan tukang minyak wangi, maka akan wangi. Tapi kalau dekat sama tukang wali, nah seperti itu. Nah begitupun kalian. Kalau kalian temannya baik, sering ke masjid, otomatis sering ke masjid. Nggak mungkin kan kalau temannya ke masjid, kalian malah nongkrong di klub. Ya, karena kan temannya semuanya ada di masjid. Nah terus yang terakhir, memperkuat iman melalui ibadah dan doa. Jadi kita sering-sering banyak beristighfar, salah satunya ketika kalau misalnya ucapan kita contohnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang lidah kita kan tidak bertulang ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu biasanya mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Dah, dari sini sudah paham? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, udah jelas? Ya. Nah lanjut, nah sekarang refleksi. Silakan kalian buka GCR-nya. Ibu sudah membuat refleksi di situ tentang bab 3 materi munafik. Silakan diisi, Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengisi. Kalau sudah bilang ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Ada kesulitan? Ya. Udah selesai? Udah selesai semua? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah mengisi refleksi. Nah, nanti sebagai bahan masukan Ibu, apakah materi hari ini sudah tersampaikan kepada kalian atau mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab tentang ahli waris. Silakan kalian persiapkan untuk yang presentasi, dipersiapkan untuk presentasinya di minggu depan. Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya. Sekarang silakan boleh dirapikan bukunya. Ya, kita bersiap-siap untuk pulang. Bukunya udah dirapikan? Nah, sebelum pulang coba dicek kolongnya. Jangan sampai ketika kita pulang kita meninggalkan jejak, yaitu sampah. Coba dicek kolongnya, yang ada sampah silakan buang di tempat sampah. Duduk siap. Siap. Kita selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan ya. Terima